perguguran antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi 4 selaput pembungkus, yaitu amnion, yaitu selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Yang kedua, korion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Yang ketiga, saput vitellius atau kantung kuning telur, terletak di antara amnion dan plasenta. Yang keempat, allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Tahap fertilisasi ada 4. Yang pertama, proses pre-implantation period. Tahap pre-implantation sebagai berikut. Selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari 1 sel sampai 16 sel atau morula. Morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel menjadi zigot, berjalan di sepanjang ovidum. Setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Morula membentuk bola berongga yang disebut blastosit. Blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut tropoblast. Tropoblast membentuk membran embrion, korion, dan amnion. Korion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk fili. Fili tumbuh menjadi plasenta. Pada perkembangan lebih lanjut antara fetus dan plasenta dihubungkan oleh tali pusar. Proses kedua yaitu embryonic period. Tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala, ciri wajah makin terlihat jelas seperti telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Terbentuknya lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari, daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrion pada akhir periode ini disebut fetus. Proses ketiga, fetus period. Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berukuran sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Pada 2 bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat melahirkan. 4. Proses perkembangan embrio seterusnya. 1 bulan atau 4 minggu, bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas. 2 bulan 8 minggu, telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk. Tulang mulai berbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi. Adanya alat kelamin keluar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. 3 bulan atau 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas, adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. 4 bulan atau 16 minggu, detak jantung sudah dapat dirasakan. Terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh. Kulit berkembang sepenuhnya. Sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya. Muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala. Gerakan janin meningkat. 9 bulan atau 38 minggu, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya, terjadi kenaikan berat badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi
kepala ke bawah sebagai persiapan untuk melahirkan. Setelah proses fertilisasi, maka akan terjadi proses kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan menggunakan bantuan medis minimal, terutama anestesi atau penghilang rasa sakit. Tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mual-mual. Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali, kemudian menjadi setiap 10 menit atau 5 menit. Kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai 1 cm, pecahnya air ketuban dialami seperti BAK yang sangat banyak. Bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Proses persalinan dalam ilmu kedokteran dibagi dalam 4 tahap. Tahap pertama, mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap atau 10 cm. Dalam proses persalinan normal memerlukan waktu sekitar 12 sampai 20 jam untuk anak pertama. Tahap kedua yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir memerlukan waktu sekitar 2 jam. Pada tahap 3, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari, pada tahap ini otot rahim berkontraksi, serviks membesar, dan bayi didorong keluar. Persalinan yang normal umumnya kepala bayi keluar terlebih dahulu dan diikuti bagian tubuh lainnya. Pada saat kontraksi, amnion pecah dan cairan amnion keluar bersama bayi untuk menunjukkan jalan keluar. Secara normal, tahapan ini hanya memerlukan waktu setengah jam. Tahap 4 yaitu setengah jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusat. Pada tali pusat tidak terdapat jaringan saraf sehingga tidak terlalu sakit sewaktu dipotong. Keluarnya plasenta terjadi kira-kira 30 menit setelah bayi keluar karena dinding rahim berkontraksi lagi. Proses nifas terjadi setelah adanya kelahiran. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Cairan berwarna merah gelap, merah muda dan coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak tinggi. Fungsinya, organ-organ yang berperan selama kehamilan atau rahim, serviks, vagina akan kembali seperti sebelumnya. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kontrasepsi permanen, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selamanya, atau tubektomi dan vaksinasi. Yang kedua, kontrasepsi non permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya